materi baru lupa lagi. Siap, siap, siap. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan kebetulan yang sudah masuk di kolom chat room. Yang pertama ada Mulyati Jambi. Dok, bagaimana kondisi idealnya agar bisa hamil? Oke, jadi sebentar, saya dulu videonya. Ya, jadi yang namanya kehamilan itu apabila sel sperma dari suami ya bertemu dengan sel telur dari istri. Ya, begitu bertemu, itulah nanti terjadi pembuahan. Ya, kondisi idealnya itu gitu ya. Artinya, nah agar bisa terjadi pertemuan itu, ya otomatis pertama sel sperma itu harus cukup jumlah, cukup kualitas dan geraknya bagus. Ini dari sisi spermanya. Ya, memang pertemuan itu penting ya. Sel sperma ketemu telur itu penting. Itu idealnya ketemu begitu nanti bisa hamil. Nah, tapi sel sperma itu harus jumlahnya cukup banyak. Ya, setidaknya berapa juta ya? Kalau nggak salah 20 juta ya, 20 juta per mili gitu ya. Itu dihitung jumlah spermanya. Kemudian morfologinya, bentuknya juga harus bagus. Karena kepala sperma itu ada yang lonjong. Paling bagus lonjong kayak telur. Tapi ada yang bulat, ada yang nggak beraturan, keriting, ya, dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu, kalau tidak beraturan atau bulat atau apa, itu susah untuk membuahi. Ya. Kemudian gerakannya harus cepat. Sekian persennya gerakannya harus kenceng. Kalau spermanya banyak, bentuknya bagus, tapi loyo semua ya nggak akan bisa gerak untuk nyampe ke sel telur. Ya, jadi harus gerakannya bagus. Itu dari segi laki-laki ya. Dari segi wanitanya, rahimnya tidak menghasilkan antibodi yang membunuh sperma. Ya, karena ada wanita, ya ini tidak akan pernah bisa hamil. Ya, kecuali dengan mungkin bayi tabung atau apa gitu ya. Karena begitu kumpul sama suaminya, suaminya mengeluarkan sperma, spermanya mati semua. Karena si istri itu memiliki zat anti spermanya. Ya, jadi mau diupayakan kayak apa lah, orang setiap kali apa kumpul suami istri spermanya dibunuhi semua. Ini namanya zat antibodi apa alergi sperma suami lah istilahnya gitu ya. Jadi itu tidak ideal, tidak akan terjadi pertemuan antara sel sperma dengan telur. Kemudian eh, apa namanya dari sisi wanitanya, yang namanya telur itu dalam sebulan ya matang cuma satu. Kapan waktunya? Nah, itu harus tahu. Ya, harus tahu. Nah, dari misalnya satu siklus haid, misalnya 30 hari. Ya, itu harus tahu kapan matangnya. Paling tidak dengan hitungan-hitungan. Jadi sebelum biasanya kan matang dulu telurnya, terus dilepas. Ketika dilepas itu tidak segera dibuahi, maka otomatis nanti telurnya itu akan meluruh atau melarut gitu ya, yang menyebabkan nantinya terjadinya menstruasi. Jadi jarak antara telur yang dianggurkan tadi itu, ini telur bukan anggur gitu ya. Jadi jangan sampai telurnya dianggurkan, jadi nganggur, karena tidak dibuahi. Nah itu akhirnya kalau tidak dibuahi akan terjadi menstruasi. Nah jaraknya ya sekitar, makanya itu sering ada hitung-hitungan gitu ya, berapa hari gitu ya sebelum menstruasi. Biasanya secara hitungan setelah menstruasi gitu ya, dihitung itu kalau misalnya siklusnya 30 hari ya setengah dihitung dari hari pertama haid. Misalnya tanggal 1 itu menstruasi. Tanggal 30 akhir masa suci, nanti tanggal 1 berikutnya ada menstruasi lagi. Itu biasanya diambil tengah-tengah. Ya hari ke-13, 14, 15 atau 16. Pokoknya ambil tengah lah amannya gitu. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu apa ke-13 apa 12 atau 13 atau mungkin 16 atau mungkin bisa aja 17. Nah, biasanya untuk jagain di hari-hari itu suaminya lembur gitu ya. Pokoknya serangan fajarnya itu di tanggal-tanggal itu gitu ya. Nah, itu biar terjadi pertemuan antara sperma dan apa namanya telur. Jadi tanggal-tanggal yang ini kira-kira telurnya lepas nih, gitu kan, mateng nih, gitu kan. Wah itu digempur terus, gitu ya. Karena begini,
Kalaupun meleset, misalnya ternyata pelepasan telurnya tanggal 15. Ya, tapi ngumpulinya tanggal 14. Nggak ada masalah, karena sperma itu bisa tinggal di rahim istri itu 2 sampai 3 hari. Jadi bisa aja dia dibuahi oleh sperma kemarin. Ya, itu teorinya begitu. Tapi kalau bisa tiap hari tadi itu kumpul gitu ya, nah itu lebih lebih punya potensi untuk terjadinya kehamilan. Jadi tidak asal, wah ini mumpung lagi nggak haid, lah kalau nggak ada telurnya, bikin capek suami doang gitu ya. Artinya nggak akan ada hasil. Ya, tapi kalau pinter gitu ya, malah justru puasa dulu suaminya. Tak tunggu tanggal matengnya gitu kan. Pas lagi mentah jangan dipanen dulu. Pas mateng aja. Pas mateng itu otomatis suami puasa dulu. Ya. Begitu habis puasa sekian hari kan spermanya kualitasnya pas lagi bagus tuh. Nah pas tanggalnya itu baru panen gitu ya. Nah itu strateginya seperti itu. Ini trik atau tips gitu ya untuk bagaimana terjadi kondisi ideal. Nah makanya suami istri harus tidak ada masalah sperma dan juga tidak ada masalah antibodi apa dan sebagainya, kelainan rahim dan sebagainya dari istri. Ya, intinya istri itu bisa telurnya bisa mateng, suami juga spermanya bagus, tinggal nyari tanggal yang pas. Makanya istilahnya tunggu tanggal mainnya. Kalau pas nggak tanggal mainnya, tadi itu nggak akan ada hasilnya, orang telurnya juga belum mateng gitu ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Hendra? Selanjutnya dari Uul, dari Kak Uul. Assalamualaikum. Dari masih ada Pak Bu Mulyati Jambi. Kalau sudah menderita endometrium, sebaiknya bagaimana terapinya, Dok? Endometriosis kali maksudnya. Endometriosis sepertinya mungkin maksudnya. Iya, ya, itu otomatis kan terkait sama hormon. Hormon estrogen yang kali, Dok ya. Iya, dikendalikan hormonnya. Entah itu dengan minum hormonal progesteron tadi itu, atau tadi dikendalikan estrogennya ditekan. Nah, itu ditekan. Atau kalau itu parah, dioperasi, dibuang. Dibuang apa namanya? Jaringannya. Jaringan yang di luar rahim tadi itu. Itu posisi menentukan, Dok ya. Posisi dia Ya menempatinya, letak letaknya. endometriosisnya di mana itu menentukan. Menentukan. Dari Berikutnya. KU selanjutnya. Assalamualaikum dok, izin bertanya anak saya laki-laki 20 tahun gemuk sampai obesitas. Di samping itu juga punya payudara besar mirip perempuan. Berarti kelebihan estrogen ya dok. Gimana Ya, bisa jadi. solusinya dari pernah diet berat badan turun tapi payudara tetap lebih besar daripada laki-laki pada umumnya. Ya, itu bisa jadi dari faktor itu. Bisa juga karena tumpukan lemak juga bisa. Bentuk payudaranya membesar itu sebenarnya bisa karena estrogen gitu ya. Tapi kalau gemuk kan, oh ini bisa aja tumpukan lemak gitu kan. Tapi kalau nanti sudah berat badan ideal, dihitung BMI-nya, BMI-nya sudah di angka 20, ya di bawah 25, wah itu kalau masih gede juga, itu pelan-pelan nanti akan terkoreksi hormonalnya. Karena sudah tidak lagi ada sumbangan dari jaringan adipos tadi itu. Gitu ya. Itu Gitu. kembali ke pola pola hidupnya dok ya, Ya, dijaga. betul. Dari KL Sipratiwi Hadi. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya apakah miom atau kista bisa sembuh tanpa operasi? Kistatomium bisa. Tapi lihat kasusnya ya. Maksudnya polikistik itu kan kadang-kadang jumlahnya banyak. Kalau masih masih jumlahnya banyak tapi kecil-kecil gitu ya, selama hormonnya terkendali itu masih bisa apa namanya? Bisa tanpa operasi. Tapi kalau polikistik terus gede-gede semua gitu, wah itu susah itu. Makanya dilihat kondisinya. Miom pun juga begitu. Miom kita pernah apa namanya ada salah satu testimoni gitu ya. Kemarin saya baru aja testimoni teman yang menjalankan 5 pilar. Dia punya miom 3. Ya, miomnya itu 3. Itu ada yang 2 senti, ada yang 3 senti, ada yang berapa senti. Itu tinggal satu dengan 5 pilar. Ya, jadi dengan 5 pilar tanpa operasi. Ya, nah, itu luar biasa.
Ya, tapi ketat, dia ketat sekali itu. Makan apa itu benar-benar ketat. Nggak ada toleransi buah apa gitu, pokoknya ketat. 5 pilarnya benar-benar jalani dengan ketat. Itu 3 gede-gede, itu bisa tinggal 1. Ini sekarang sedang berproses juga. Artinya yang 1 itu sedang kita dia usahakan. Demikian. Berikutnya. Baik. Buat teman-teman yang mungkin agak masih bertanya yang baru bergabung, 5 pilar itu apa dari tadi Pak Dokter bilang 5 pilar. Jadi 5 pilar itu adalah konsep kesehatan kita di Habat Institute. Sekilas saya ulas adalah fasting atau puasa, feeding, pola makan, sleeping, pola tidur, relaxing, pola pengelolaan stres, dan juga moving, pola bergerak. Jadi ketika 5 itu diatur dalam pola yang baik, maka kita akan bisa menjaga kesehatan dan juga mengatasi berbagai penyakit yang kita derita. Untuk jelasnya bisa bergabung ke Habat Institute dengan hubungi ke teman-teman CS kami. Nanti bisa bergabung di komunitas Habat Institute. Saja ada Ibu Rahmah. Sebentar di atasnya. Oh iya. Ini. Dari Kak Rahma. Assalamualaikum, mau tanya dok, gimana cara mengetahui kadar estrogen dalam tubuh kita selain cek lab? Wah, kalau kadar itu kan terkait sama angkanya, mau nggak mau cek lab. Jadi harus cek ke bagian andrologi, biasanya di obstin ya, andrologi, atau di ginik apa, di obstetri, eh di ginekologi, kan obstetrinya. Di ginekologinya nanti, atau di bagian andrologi nanti bisa cek hormon di sana. Tapi kalau tanpa itu, gejalanya mesti akan ada yang sama dengan penyakit yang lain. Taruhlah misalnya depresi. Ya depresi karena estrogen tinggi bisa, tapi depresi nggak punya duit juga bisa gitu ya. Jadi ini karena nggak punya duit, apa estrogennya yang terlalu tinggi, kan campur aduk gitu. Ya, apalagi kalau dua-duanya ada, udah nggak punya duit, kalau estrogennya juga tinggi, wah itu double-double gitu ya. Nah, itu tersamarkan. Sehingga kalau yang sifatnya kuantitatif, angka, mau nggak mau ya cek lab. Oke, selanjutnya dari Kak Diah Verdi. Dok, bila telah melakukan tubektomi, apakah bisa dilepas lagi secara medis? Kalau sifatnya diikat, itu bisa dilepas ikatannya. Tapi rata-rata sekarang tubektomi itu benar-benar dipotong. Jadi Hmm. kalau sudah kayak gitu ya nyambung lagi itu ya susah. Artinya kan ada yang modelnya diikat, hanya diikat saja sehingga saluran itu tersumbat karena ikatan. Tapi ada juga yang dipotong. Ya, tapi sekarang ini setahu saya semua operasi yang terkait tubektomi itu tidak ada yang ikatan lagi, semuanya modelnya dipotong. Jadi kalau udah tubektomi ya sudah. Maaf dok, tadi tertinggal penyebab estrogen tinggi apa saja dok? Nanti bisa diulas di materi Oh yang ya, bisa kita rekamannya nanti berikan ya. bisa Nah, bisa bisa di-share. di ini lagi Ah, ya. dari Kak Renita, faktor risiko dominasi estrogen salah satunya dari kafein ya dok. Berarti nggak boleh minum kopi atau gimana ya? Kalau punya miom boleh minum kopi atau harus dihindari dok? Sebenarnya tadi terkait habit ya. Habit itu ngopi misalnya, tidak langsung ke estrogennya, tapi begadangnya. Ya, begadang. Begadang. Jadi sebenarnya dulu kita pernah bahas di webinar, tapi waktu itu kita belum bikin Habat Institute ya. Ada webinar tentang sleep deprivation. Nah, nanti kita bikin lagi nggak apa-apa, sleep deprivation. Jadi kekurangan tidur itu efeknya kemana saja. Nah, salah satu efek kafein itu kan buat begadang. Ya, dan rata-rata tuh laki-laki ngelembur gitu kan, waduh kerjaan belum selesai, habis isa langsung ngopi kerja apa gitu. Itu bad habit itu. Tapi kalau cuma seperti yang sering kita ulas ya, kafein, minum kopi sehari 3 cup, 2 cup, atau bahkan sampai 4 cup, ya mana-mana aja gitu. Asalkan waktunya bukan pas waktu begadang gitu ya. Artinya siang buat aktivitas ya, karena memang kita di siang hari itu butuh energi yang apa namanya ya, ya jangan malah tiduran gitu ya. Tidur tuh malam gitu. Tapi kalau malam malah ngopi ya itu yang jadi masalah. Berikutnya. Eh, Kalau buat teman-teman yang memang tidak punya riwayat diabetes atau terutama diabetes ya, bisa tuh dengan habat drink dok ya. Kita ada satu produk kita habat drink namanya. Ini minuman Ya habatus itu sauda. nggak pakai kafein. Ya, Habatus sauda minumnya rasa kopi tapi isinya habatus sauda. apa tuh Buat sudah. teman-teman yang
tidak punya histori diabetes ya, underline ya, yang punya diabetes tetap harus konsultasi dengan dokter karena memang tetap masih ada gula walaupun gula aren. Itu ada habatus sauda, minuman habatus sauda namanya Habas Drink. Kalau mau tahu bisa ke customer service kami untuk informasinya. Kemudian dari selanjutnya Ibu Mulyati Jambil lagi, dok, gimana agar pada wanita tidak muncul hormon yang membunuh sel sperma? Ah, itu kan terinstal ya. Artinya itu antibody. Antibody itu ya apa namanya? Alami ya. Dan itu untung-untungan atau bukan untung-untungan, sial-sialan ya. Ini kan sial gitu ya. Bukan, kalau untung kan dapat untung. Ini sial-sialan gitu. Artinya kita nggak pernah tahu apakah pasangan itu nanti akan alergi dengan sperma pasangannya, itu nggak pernah tahu. Kecuali sebelum nikah dicek dulu. Nah itu kan susah gitu mau ngecek, orang sebelum nikah kok mau ngecek gitu ya. Artinya hal-hal seperti itu ya qadarullah gitu ya. Kalau misalnya mau dicek ya di luar tubuh, in vitro. Ya, in vitro itu maksudnya cairan dari wanitanya diambil, sperma dari laki-lakinya diambil, gitu ya, diujikan di luar. Kalau ternyata ada antibodi yang diproduksi wanita itu membunuh sel spermanya, ya itu nggak akan punya. Tapi itu kasus jarang ya, kasus jarang. Tapi bukan berarti nggak ada. Ini kenapa dibahas di medis itu karena memang ada alergi sperma laki-laki, itu ada reaksi alergi. Jadi setiap kali dikumpuli suaminya itu ya spermanya mati. Ya. Nah, ini hal-hal yang memang susah apa namanya deteksi dan juga pencegahannya juga susah. Kalau orang lagi seneng ya pas lagi dilamar apa itu kan, wah jangan dulu, nanti dulu kita cek dulu ya, ini nggak kepikiran ke sono. Orang namanya udah seneng ya udah segera dilakukan pernikahan, nah itu nggak mikir ke sono. Ya, itu memang kejadian yang sifatnya ya tadi itu untung-untungan apa sial-sialan tadi itu. Berasa dengar kata baru sial-sialan. Ya, karena dapatnya yang nggak enak gitu, kalau untung-untungan kan dapat untung gitu. Dari iPhone Ririn. Dok, untuk tumor paru apa yang harus dilakukan? Umur apa? Paru-paru. Oh, ini terkait apa ya? Maksudnya Ini melenceng dari tema. iya, Tumor agak paru. ini. Jadi nanti dibahas di kanker kemarin udah ya, tumor ya. Sudah. Ya, ini baiknya yang sesuai ini aja dulu kita Oke. selesaikan. Eh, Bisa menghubungi CS ya. Kalau untuk ini bisa ke CS kami, apa, iPhone Ririn. Ririn boleh menghubungi CS kami. Ada penjelasan tentang tumor di herbalnya di sana. Dok, tubektomi resiko dan efeknya apa, dok? Kalau tubektomi itu hormon masih diproduksi, hanya memang dia Salurannya tidak yang di bisa. ini. Jadi dia hanya memotong jalur telur yang harusnya bisa diakses oleh sperma, tapi terus tubanya itu dipotong. Tuba itu saluran. Saluran yang nantinya akan dilewati oleh sperma untuk ketemu sama telur. Nah, kalau dipotong kan nggak bisa mencapai telur, ya otomatis dia Ketemu. nggak akan bisa terdapat pembuahan. Itu kok kontrasepsi ya. Itu kontrasepsi itu memang mencegah agar sperma tidak membuahi. Makanya dipotong jalurnya. Kalau efeknya ya nggak ada, hormon masih produksi kok. Dari KL Erishad. Assalamualaikum, dok. Pada kasus miom, teman saya sudah melakukan intermittent dan minum tempu, tetapi miomnya tambah besar. Itu kenapa ya, dok? Kalau apa namanya miom ya, miom itu sebenarnya selalu berulang kali saya menganjurkan kalau mau pakai herbal itu panjang atau lama, ya waktunya itu lama, itu yang pertama. Yang kedua, sebab miomnya dan herbal yang kita minum itu lebih besar mana. Kalau yang lebih besar sebab miomnya, ya herbalnya nggak akan banyak pengaruh. Makanya 5 pilar harus ketat. Ya, harus ketat itu maksudnya 5 pilar itu intermittent fasting itu salah satu hal. Tapi ketika dia makan karbohidratnya tinggi, ya percuma. Justru malah akan terjadi glucose spike. Ya, glucose spike kan sekarang di Harvard Institute lagi saya sedang gencar-gencarin itu ya. Makan ini naiknya berapa, makan durian naiknya berapa, makan nasi naiknya berapa, gitu kan.
Apalagi habis puasa itu biasanya orang balas dendam. Itu kenaikannya mesti gila-gilaan gitu. Nah, orang yang nggak puasa aja begitu makan nasi goreng kan naiknya kayak kemarin berapa. Terus jajanan pasar hanya berapa biji itu naiknya sampai 200 dan sebagainya. Yang kayak gitu-gitu itu menyebabkan inflamasinya meningkat. Glucose spike itu meningkatkan inflamasi. Bahkan di satu riset di binatang percobaan gitu ya, tikus yang mengalami 2 kali glucose spike dalam sehari, dalam waktu 20 minggu, dia terkena penyakit jantung. Hmm. Ya, karena terjadi penyumbatan aliran darah. Kemarin risetnya kalau nggak salah apa belum ya? Karena itu baru kemarin kita bahas gitu ya. Nanti kalau belum saya share. Jadi intermittent fasting kalau nggak hati-hati ketika buka atau makannya, fastingnya oke, feedingnya, nah itu jangan sampai glucose spike. Jangan sampai mengalami lonjakan gula. Karena lonjakan gulanya ini yang menyebabkan inflamasinya naik. Inflamasi naik, ya miomnya tambah gede. Gitu. Akhirnya penyebab miomnya dengan obatnya itu nggak sepadan. Itu. Ya mungkin itu baru hanya sebagian yang sudah dilakukan ya dok. Ya, Intermittent belum itu 5 pilar, artinya baru pilar fasting kalau aja. 5 pilar itu yang tadi saya katakan yang harus dikontrol dijaga itu selain dari fastingnya, puasanya juga dari tidurnya atau mungkin ternyata tingkat stresnya tinggi dok ya, mungkin sangat Bisa. mungkin sekali untuk Ya. menghambat terapi dari NIAM tersebut. Untuk lebih jelasnya boleh bergabung dengan Habat Institute. Nanti di sana bisa mendapatkan penjelasan secara rinci. Ya. Untuk produk Habat, apa yang perlu dikonsumsi untuk pasangan muda yang belum hamil, dok? Nah, ini dok. Banyak ini dok Ya. kasusnya sebenarnya. Memang nanti tergantung kasus ya. Kasusnya kalau estrogen dominan, ya itu pakai Tempo atau apa namanya, pakai kupratin ya atau kurkumin. Tapi kalau misalnya hanya sekedar mungkin yang laki-laki spermanya kurang bagus, ya minum habatus sauda, jangan Tempo. Kalau tadi yang ada yang bertanya ibu-ibu, kalau sudah sepuh biar estrogennya bagus, jangan malah minum kurkumin, jangan minum kupratin. Kenapa? Karena malah nanti tambah berkurang produksi apa namanya. Karena itu kan mengurangi produksi estrogen. Tapi kalau Estrogen. estrogennya berlebih, minum itu untuk mengurangi. Tapi kalau yang sudah menopause, ya jangan minum itu, nanti malah tambah Hmm. tambah berkurang estrogennya. Estrogen itu penting juga gitu. Jadi kesulitan hamilnya apa itu nanti herbalnya beda-beda. Kita kan belum tahu ini kesulitannya di mana gitu. Di latar belakangnya dulu Ya seperti sebab apa. sebab infertilitasnya. Cuman kalau yang idealnya mungkin untuk kasus yang saya dokter sampaikan mungkin untuk bundanya dengan kurkumin, untuk ayahnya pakai habatus sauda itu mungkin bisa lebih kolaborasi yang lebih lebih pas. Nah, itu juga terlihat makanya dilihat kasusnya. Kalau karena LDR ya enggak kan ini. Harus di Atau rumah semuanya. Udah nikah setahun nggak dapet nama LDR ya, ya kumpul dulu gitu. pindah kerja dulu dok ya. Iya. Untuk selanjutnya dari Karama. Dok, maaf tanya lagi. Kalau ada endometriosis, makanan tinggi estrogennya harus dihindari sayur buah apa saja, dok? Sebenarnya kalau makanan kembali lagi, dia hanya menyediakan bahan baku pembentuk estrogen, tapi tidak langsung berubah menjadi estrogen. Ya sama seperti kita makan lemak. Apakah lemak yang kita makan diubah menjadi kolesterol? Belum tentu. Tergantung nanti proses di dalamnya itu bagaimana, gitu kan. Jadi bahan yang kita konsumsi itu tidak lantas karena lemak pasti jadi lemak. Karena estrogen maka jadi estrogen. Belum tentu begitu. Walaupun itu hanya menyediakan bahan bakunya. Ya bisa jadi dipakai, bisa jadi tidak. Yang penting adalah bagaimana faktor-faktor yang meningkatkan produksi estrogen ya itu kita lakukan kalau pengen estrogennya bertambah, terutama di usia menopause gitu ya. Di usia menopause mesti atau sudah habis habis dioperasi dan sebagainya hanya mengandalkan dari jaringan adipos atau dari adrenal, nah, maka kita hanya bisa mengandalkan dari adipos atau lemak dan adrenalnya. Nah, itu mesti ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tapi makanan itu sifatnya hanya menyediakan bahan baku. Bukan lantas kalau makan terus kekurangan estrogen jadi estrogen belum tentu. Oke. Demikian